hormat, puji dan kemuliaan layak dan patut kita naikkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena kasih, perkenanan dan pertolongannya lah sehingga kita boleh dipertemukan di tempat ini. Dan terlebih lagi bahwa pada saat ini kita tentunya bersama-sama bersyukur kepada Tuhan oleh karena sungguh luar biasa kasih dan penyertaan Tuhan yang telah memberikan kita waktu dan kesempatan dalam mempersiapkan segala sesuatu untuk rencana besar kita di Eklasi Stadokalua ini dalam pengurapan vikaris untuk menjadi pendeta GTM di Eklasi Stadokalua yang jika Tuhan berkenan akan kita laksanakan besok. Dan malam ini juga kita bersyukur apa yang telah kita sepakati bersama untuk pelaksanaan pembinaan majelis jemaat pada saat ini juga boleh kita mulai dan kita saksikan, dan kita percaya bahwa semuanya ini adalah bagian daripada penyertaan dan pertolongan daripada Tuhan saja, sehingga dalam kebersamaan ini sekali lagi layak dan patut segala hormat kemuliaan itu kita naikkan ke hadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Bapak Ibu saudara-saudara, tentunya pertama-tama saya menyampaikan rasa hormat saya kepada kita sekalian yang boleh bersama-sama pada saat ini sebagai rekan-rekan hamba Tuhan di Eklasi Stadokalua. Hormat saya juga kepada kita sekalian sebagai warga jemaat dan keluarga yang boleh berkumpul bersama-sama pada saat ini, dan khususnya hormat dan bangga kepada saudara kekasih vikaris Albert Alkarai.
calon hamba Tuhan, Vikaris Albert Alokarain, yang jikalau dikenal besok kita akan saksikan bersama dalam pengharapan menjadi pendeta GTM. Saya akan menyampaikan materi umum, materi di sekitar kepemimpinan pelayanan. Pak Ketua Dua tentu akan memberikan arahan-arahan menyangkut kegiatan yang akan kita laksanakan pada besok. Ada juga Pak Sekretaris PKB yang sementara foto-foto saya ini namanya Pak Manase Aturu. Beliau mendampingi kami ke sini. Sebenarnya dia adalah Sekretaris PKB, tapi sekarang ini dia menjadi pelaksana multimedia kita yang kita akan publikasikan. Jadi bersyukur karena kegiatan ini Bapak Ibu kita akan publikasikan, mungkin akan masuk di YouTube sehingga banyak orang akan menyaksikan kegiatan yang subur mulai di sini. Ada juga Bapak Eson, Bapak, ya Pak Domingus, ya jadi driver kami, jadi sopir. Nah Bapak Ibu, pada malam ini perkenankan saya menyampaikan satu materi atau memijat, menguruk orang patah tangannya dan lain sebagainya. Tapi khusus dalam konteks ini Musa diperlengkapi oleh Tuhan dengan karunia-karunia supranatural. Ya. Dan jika mereka tidak juga percaya kepada kedua tanda mujizat ini dan tidak mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus mengambil air dari sungai Nil dan harus kau curahkan di tanah yang kering. Lalu air yang kau ambil itu akan menjadi darah di tanah yang kering itu. Keluaran 4 ayat 9. Jadi seorang pemimpin rohani seperti Musa memang mendapatkan karunia supernatural. Ada juga orang maka diita madotan tapi makara. Tapi yang mau dikatakan di sini pemimpin rohani seperti Musa, dia adalah seorang yang mencerminkan kepribadian atau karakter Allah. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih daripada semua manusia yang di atas muka bumi, kecuali pendeta Patola. Jadi Bapak Ibu, ini yang dimaksudkan sebagai pemimpin rohani. Coba kita lihat perbandingan pemimpin biasa dan pemimpin rohani. Malah kita banding-bandingkan lagi. Pemimpin biasa mengandalkan diri sendiri, dan pemimpin rohani mengandalkan Tuhan. Itu bedanya. Dan sebenarnya kita ada di mana? Kalau majelis mestinya di mana? Pendeta, penatua dan jemaat di mana? Apakah mengandalkan diri sendiri atau mengandalkan Allah? Oh, berarti kita adalah pemimpin rohani. Pemimpin biasa hanya mengenal manusia, tetapi pemimpin rohani dia mengenal manusia, tetapi dia juga mengenal Allahnya. Terima kasih karena kopi sedang masuk dalam ruangan. Lea, lanjut Bapak Ibu. Pemimpin biasa membuat keputusan sendiri. Oh, kira layak teh biasa keputusan deh. Pemimpin biasa mengambil keputusan sendiri, sementara pemimpin rohani membuat keputusan berdasarkan kehendak Allah. Ya, pakai repetisi pendana terganggu kan? Kira saya ya kamar satu kopi kuital. Lalu kemudian pemimpin biasa membuat metode-metode, sedangkan pemimpin rohani menemukan dan mengikuti caranya Allah. Berikut, pemimpin biasa suka memerintah orang lain, sementara pemimpin rohani didorong oleh keinginan pribadi, sementara pemimpin rohani didorong oleh kasih kepada Allah dan sesama. Kenapa Bapak Ibu jadi majelis? Sementara pemimpin rohani bergantung kepada Allah. Ringkasan tentang pemimpin rohani Bapak Ibu. Selesai di Lea. Ini ringkasan kesimpulan dari pemimpin rohani. Tidak ada yang menjadi pemimpin di atas kita. Banyak orang yang sewenang-wenang dalam kepemimpinannya, termasuk dalam gereja, karena dia tidak tahu bahwa sebenarnya masih ada yang sedang mengontrol dia. Jadi Bapak Ibu, ini pernyataan yang luar biasa
yang harus selalu kita ingat. Para pemimpin rohani Nesan Kumua Allah adalah pemimpin mereka. Nah, ini kepemimpinan yang kedua atau sisi yang kedua yang kita sebut tadi sebagai self-help leadership atau kepemimpinan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Definisi pemimpin berhati hamba menurut Robert, seorang pemimpin berhati hamba adalah seorang yang menjalankan kepemimpinan melalui pelayanan. Rasa sangat jelas, khusus yang kalimat terakhir dalam kesimpulan tadi, Allah sementara mencari keluarga jemaat yang merupakan pemimpin Alkitab. Kata mencari yang saya ingin untuk dijelaskan kembali, ini merujuk kepada kepribadian setiap keluarga jemaat. Bagaimana caranya agar kita selaku warga jemaat mampu memahami dan mengerti bahwa
kita ini sebenarnya ada dalam ranah yang kita cari Allah untuk menjadi pemimpin dalam jemaat di mana kita berada, agar dapat menuju kepada kepemimpinan itu membawa perubahan. Terima kasih. Mainstreamnya seperti gereja kita tidak menganggap penting bahkan menjadi kebutuhan pokok kita itu adalah makanan rohani kita setiap hari. Itu sebabnya dalam liturgi kita selalu ada berbahagialah setiap orang yang merenungkan Taurat Tuhan siang ataupun malam setiap saat. Nah, pesan saya Bapak Ibu adalah mari kita sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan tekun merenungkan firman Tuhan. Itu sebabnya sebenarnya kita berharap di beberapa waktu yang lalu ini, kalau kita tidak ada corona, sebenarnya kita cukup gencar di gerakan cinta Alkitab yang kita sudah mulai dari rekan-rekan pendeta. Ada juga beberapa ini tentang kepemimpinan, ya. Jadi tadi sudah diberikan atau kita sudah dengarkan contoh tentang perbedaan antara kepemimpinan biasa dengan kepemimpinan rohani, atau kalau disederhanakan kepemimpinan gereja atau dengan kepemimpinan lain atau organisasi lain. Jadi saya kutip kalimat Mbak, ada pernyataan yang bilang pemimpin itu adalah wakil Allah. Jadi saya tidak tahu apakah ini hanya pemimpin gereja yang dimaksudkan atau secara keseluruhan. Bagaimana dengan pernyataan ini Pak? Terima kasih. Ahok itu diinspirasi oleh spiritualitas kepemimpinan pelayanan yang luar biasa dari Yesus. Contohnya, kalau saya memahami bahwa kawin di luar nikah Palestina, tapi kebanyakan di masyarakat Bukan sih. ini Pak, yang kebanyakan terjadi di masyarakat baru selesai. Untuk menolong kita mengalami sempurna kuasa kasih Kristus dalam kepemimpinan yang melayani atau yang menghamba, marilah kita melakukan suatu latihan dengan mengubah ayat-ayat tadi. Ayat-ayat ini maksudnya. Antar ubah ya, nanti pasti banyak yang tertawa. Kita mulai dulu ini. Kita ganti kata kasih itu dengan Yesus. Kita baca bersama 1, 2, 3. Yesus itu sabar, Yesus itu murah hati, Ia tidak cemburu, Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu. Yesus tidak berkesudahan. Oke, lanjut deh. Kita ganti dengan kata pemimpin. 1, 2, 3 ya. Pemimpin yang menghamba tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Majelis itu tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Majelis itu tidak bersukacita karena ketidakadilan, tapi karena kebenaran. Majelis itu menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Majelis tidak berkesudahan. Tuhan kan? Kalau majelis tidak cemburu, anali osi. Kemudian majelis tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Majelis tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri dan seterusnya. Karena ini adalah latihan kepemimpinan pelayanan. Kita ganti Bapak Ibu, yang kosong ini masing-masing dengan namamu. Maria. Ya kan. Ya. Kalau maka merasa-rasa tak apa ya red-red gitu, no? Baik.
Bapak Ibu, mari kita masing-masing. Saya juga akan lepas ini mic supaya jangan kita 1, 2, 3 ya. Tidak mencari kepentingan sendiri, Patola tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Patola tidak karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Pendeta Patola menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Pendeta Dento tidak berkesudahan. Ya. Nah sekarang sudah mau jadi 2, bahkan ancang-ancang sudah mau jadi 3 ya. Setelah selesai kita percakapan di jemaat Mawai ya, turunan BPMJ dari Timbaan datang ke kantor Sinode untuk menyampaikan satu kerinduan bahwa jemaat Timbaan juga ke depan sangat sebagai hamba Tuhan, sebagai orang Kristen. Tapi kalau ditanya bagaimana kapasitas kita sebagai hamba Tuhan ataupun sebagai orang Kristen, kita ragu untuk menjawab. Itu berarti bahwa ada hal yang harus kita selalu tambahkan. Jadi yang pertama, kita tahu apa yang kita imani. Lalu yang kedua, kita melakukan apa yang kita imani. Ini hal yang cukup berat. Kita misalnya diperlengkapi dengan firman, tetapi yang beratnya adalah ketika firman itu mengajak kita untuk melakukan sesuai dengan panggilan Tuhan. Gisanya sapu mabanda simpala biasa seperti itu, dan ini tantangan bagi kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Jadi begitu banyak hal yang disampaikan lewat kebenaran firman, dan kita memang harus berupaya mewujudkannya. Yang ketiga, beriman dalam penghayatan kita sendiri ya. Ada banyak warga jemaat kita seringkali menggoda hamba-hamba Tuhan. Malah itu ya, kegiatan Pak Sambayangan sholat sambayan. Saya katakan kita juga mau diajak seperti mereka. Jadi kita mengimani, kita tahu, kita melakukan dan menjadi diri sendiri. Ini hal yang ketiga. Kita ini adalah gereja Protestan, bukan gereja Pantekosta, bukan gereja Katolik atau karismatik misalnya. Jelas bahwa kita punya identitas, jadi kita bukan ikut-ikutan misalnya. Dan ini yang harus kita memang tanamkan bersama dalam persekutuan kita. Kemudian yang keempat, sebagai orang beriman, kita tentunya mampu hidup bersama dengan orang lain. Dan disinilah wujud kasih yang sejati itu. Jadi ketika hamba Tuhan tadi, Pak Pendeta De Patola, mengarahkan kita dalam pemahaman tentang kepemimpinan, jadi ujian terbesar bagi seorang pemimpin adalah itu kita harus tahu apa tugas-tugas pokok kita sebagai seorang pemimpin. Kita adalah pemimpin yang juga mau menyatakan pelayanan, pemimpin sebagai pelayan. Artinya kita bukan hanya menginginkan satu jabatan disebut sebagai pemimpin bagi jemaat, tetapi bagaimana kita memaknai panggilan sebagai pejabat gereja itu menunjukkan benar seperti dikatakan tadi, ya, kita menjadi hamba, melayani dengan hati, ya, ketulusan. Jadi orang yang bisa melayani dengan hati karena ada ketulusan, ketulusan itu bisa muncul karena pekerjaan Roh Kudus yang ada dalam dirinya. Jadi kita harus menjadi pemimpin sebagai pelayan, dan kita balik pelayan sebagai pemimpin. Bahwa kita dipanggil melayani sekaligus mengarahkan umat. Ini menggugah kita, mendorong kita untuk juga berpikir bagaimana kita bisa misalnya membangun pelayanan di jemaat klasis kita masing-masing. Ya, hanya itu yang saya mau tambahkan. Lalu terkait dengan rencana pengurapan vikaris, ya, Bapak Albert Alno. Oh ya.
Iya. Ya, nanti kita ikuti saja aturan dari Ketua BPMK dan panitia, mau 5 kilo, mau berapa kilo ya. Jadi itu akan kita lakukan besok. Kalau ada kreasi budaya setempat, apakah mak singgi atau musik bambu atau apa namanya, ya bisa menyertai pada saat arak-arakan berjalan. Jadi misalnya dari ujung kampung di bawah kita berjalan, ya, tiba di sini, ya, kita masuk ke ruang konsistori ya, Pak Pendeta ya. Lalu kita berdoa di dalam. Setelah itu acara akan berlanjut. Jadi ada yang memandu kita, pengarah acara MC, menyampaikan susunan acara. Lalu pada sapaan sambutan dan memimpin nyanyian pertama PKJ nomor 2. Jadi arakan hamba Tuhan sudah keluar. Yang paling di depan adalah penatua pengantar Alkitab. Jadi akan ditetapkan siapa. Kemudian di belakangnya ya ada calon pendeta Pak Vikaris Albert Alkarai. Lalu Bapak Ibu pendeta yang diundang, khususnya yang seasas dengan kita. Lalu kemudian BPMK, BPMJ, Penatua Siamas. Saya dengar juga ada tokoh pemerintah dan tokoh adat ya Pak ya. Baik, Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk semua acara kami yang telah berlangsung dengan baik pada malam hari ini. Ada berkat Tuhan makanan minuman disediakan untuk kami makan dan minum dalam perjamuan kasih. Tuhan kuduskan berkati makanan minuman ini menjadi kekuatan kami semua. Kami sambut atas nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Silakan makan. Tinjuan anak itu anak selalu merasa dalam anak supaya bisa dikondisikan. Jadi kalau mereka bekerja lebih awal, artinya dari pagi, ya, pikir apa semua